Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita akan membahas tentang sujud sahwi. Faslun fi hukmil mandhubat min shalat, pasal tentang hukum perkara-perkara yang ditinggalkan ketika sholat. Perkara yang ditinggalkan dalam sholat ada 3 perkara, yaitu yang fardu, yang sunnah, dan yang hayat. Yang fardu tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi. Bahkan kalau seseorang ingat dan waktu ingatnya dekat, maka ia lakukan yang fardu itu mendasari sholat di atasnya, lalu sujud sahwi. Yang sunnah tidak perlu kembali lagi apabila telah melakukan yang fardu, akan tetapi hendaknya ia melakukan sujud sahwi. Adapun sunnah hayat, maka tidak perlu mengulangi kembali ketika ditinggalkan dan tidak perlu sujud sahwi. Jika seseorang ragu jumlah rakaat yang telah dikerjakannya, maka ia lakukan berdasarkan rakaat yang yakin, yaitu jumlah yang paling sedikit. Kemudian melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sunnah dan dilakukan sebelum sholat. Ini terkait dengan hukum sujud sahwi. Fungsi daripada sujud sahwi adalah menambal kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Fungsi daripada sujud sahwi itu jabrul khalalil waqi' fi shalat, menambal kekurangan yang terjadi dalam sholat. Sahwi itu sendiri artinya lupa. Sahwi itu sendiri artinya lupa. Cuma lupa yang kalau diingatkan langsung ingat, itu namanya sahwi. Ada kalau lupa nggak ingat-ingat, itu namanya nisyan, kan sahwi. Bedakan antara keduanya ini. Kalau yang langsung ingat namanya sahwi, kalau yang nggak ingat-ingat namanya nisyan. Yang dilupakan oleh seseorang ketika sholat, atau yang ditinggalkan oleh seseorang ketika sholat tidak terlepas statusnya dari 3 hal. Terkadang yang ditinggalkan adalah fardun atau rukun. Fardu sih artinya rukun. Atau yang sunnah. Sunnah di sini adalah sunnatu ab'ad. Sunnatu ab'ad. Sunnatu ab'ad. Atau terkadang sunnah hayat. Nah, ini meninggalkan masing-masing dari hal ini. Apa konsekuensinya? Pertama, kalau yang ditinggalkan fardu, fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Rukun itu tidak bisa diwakili dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu wa zamanu qarib atabihi wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi. Tetapi kalau dia melupakan rukun lalu dia ingat, sedangkan antara dia meninggalkan rukun tersebut dan ingatnya itu tidak terlalu lama, atabihi, maka dia harus melakukannya, wabana alaihi, melanjutkan sholat dari pengulangan tersebut, lalu dia sujud sahwi. Ini sudah dicontohkan kemarin ya. Contohnya orang lupa ruku, langsung apa? Sujud. Lalu dia ingatnya kapan? Pas duduk di antara 2 sujud baru dia ingat, tadi belum ruku, belum i'tidal. Berdiri langsung apa? Sujud. Apa yang dia lakukan? Dia berdiri, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, bangun dari sujud, sujud lagi, baru ke rakaat yang kedua. Ini ya.
Yang dimaksudkan qarib itu apa? Belum melakukan hal yang sama yang ditinggalkan. Misalnya yang ditinggalkan rukuk berarti dia belum melakukan rukuk di rakaat yang kedua. Belum melakukan rukuk di rakaat yang kedua. Contohnya tadi, lupa nggak rukuk, nggak i'tidal, langsung sujud saja. Langsung sujud. Nah, pas sujud, bangun dari sujud, ya Allah tadi belum rukuk. Segera dia bangun, lalu rukuk, lalu i'tidal, lalu lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia ingatnya sudah melakukan rukun yang sama seperti yang ditinggalkan. Misalnya ingatnya rukuk, kalau rakaat pertama belum rukuk, ingatnya kapan? Pas rukuk di rakaat yang kedua. Tadi perasaan rakaat pertama belum rukuk ya. Yang seperti ini ya sudah, gak apa-apa kamu lanjut sholat saja, tapi anggap saja rakaat pertama yang kamu lakukan itu belum kamu lakukan. Jadi rakaat yang kedua ini kamu anggap baru rakaat yang pertama. Dan tetap disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi sujud sahwi di sini ini menambal keteledoran dia saja, bukan mewakili rukun yang dia tinggalkan. Rukun tidak bisa terwakili. Nah, kenapa dibahasakan tidak bisa diwakili dengan sujud sahwi? Karena nanti ada pekerjaan yang kalau ditinggalkan itu cukup diwakili sama sujud sahwi, mewakili sekaligus menambal kekurangan itu ada, yaitu jenis yang kedua. Wasunnah, adapun sunnah di sini sunnah aba'ab, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Saking ditekankannya kalau ditinggalkan disunahkan untuk ditambal dengan sujud sahwi. Yang pertama adalah tasyahud. Tasyahud awal, wa qu'uduhu wa sholat ala nabi. Tasyahud awal, duduk untuk tasyahud awal dan bersolawat kepada nabi. Tasyahud awal, duduk untuk tasyahud awal dan bersolawat kepada nabi. Ini kalau ditinggalkan keseluruhannya atau sebagiannya saja. Misalnya kunut, misalnya tasyahudnya tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia tasyahud, ini tetap nanti disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang kedua adalah kunut. Kunut berdiri untuk kunut, bersolawat kepada Nabi ketika kunut, bersolawat kepada sahabat ketika kunut, dan bersolawat kepada ahli Nabi ketika kunut, kepada keluarga Nabi ketika kunut. Ini keseluruhannya adalah aba'ad. Kunut, berdiri ketika kunut, sholawat kepada Nabi ketika kunut, sholawat kepada sahabat ketika kunut, dan yang terakhir sholawat kepada alun Nabi atau keluarga Nabi ketika kunut. Ini satu kalimat saja ditinggalkan, disunahkan sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi. Nah, kunut sudah kita bahas kemarin. Kunut itu ada dua macam, kunut rotibah sama kunut nazilah. Kunut rotibah itu di i'tidal yang kedua di sholat subuh, i'tidal terakhir di sholat subuh, atau i'tidal terakhir di sholat witir. Di sholat witir ketika sudah memasuki separuh kedua bulan Ramadan, itu disunahkan untuk kunut. Kalau tidak kunut atau meninggalkan satu kalimat dari kunut yang warid, maka nanti disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah sholawat kepada alun Nabi di tasyahud akhir. Sholawat kepada alun Nabi di tasyahud akhir ini juga
juga hukumnya sunnah abad. Kalau ditinggalkan maka orang disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Wasunnatu, adapun sunnah abad, pakai dhot ya, pakai dhot. Adapun sunnah abad la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi, lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Adapun sunnah abad, maka orang tidak boleh mengulanginya ketika ditinggalkan, ketika dia sudah terlanjur melakukan yang rukun. Contohnya apa? Contohnya imam tidak tasyahud awal langsung berdiri. Imam tidak tasyahud awal langsung berdiri, maka di situ makmumnya harus segera ikut imam, tidak boleh tetap duduk. Imam juga tidak boleh kembali duduk. Loh, ini tadi kan belum tasyahud awal, ini jamaahnya sudah subhanallah. Imamnya harus tetap berdiri, tidak boleh balik duduk lagi. Kenapa? Karena kalau dia sudah terlanjur masuk ke yang rukun, tidak boleh balik ke yang sunnah. Ada kan kadang karena mungkin gagap imamnya ya, karena mungkin gagap imamnya, lupa belum tasyahud awal, makmumnya subhanallah. Makmumnya juga kadang nggak paham fikih. Subhanallah, subhanallah itu makmumnya tetap dalam posisi apa? Duduk. Padahal haram dia untuk tetap duduk, tidak ikut imam. Imamnya pun akhirnya ragu-ragu, dia darinya berdiri kembali apa? Kembali duduk. Nah, ini kalau dia tahu hukumnya tidak boleh dan sengaja, sholatnya batal saat itu juga. Sholatnya batal saat itu juga.